Selamat datang di channel Gen Sukses Media. Video ini berisi rangkuman materi mata pelajaran IPA bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup untuk siswa kelas 7 semester 1. Berikut ini adalah materi video yang akan kita bahas. Pertama ada pengklasifikasian benda. Kedua ada pengklasifikasian makhluk hidup. Kemudian ada definisi, tujuan, dasar dan macam klasifikasi makhluk hidup. Kemudian ada binominal nomenklatur, lalu ada kunci determinasi dan kunci dikotom. Kemudian ada alternatif dari sistem klasifikasi. Kita mulai dari rangkuman pertama. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita terdiri atas benda-benda. Secara garis besar, benda-benda di alam semesta ini terdiri atas benda hidup atau sering disebut sebagai makhluk hidup dan benda tak hidup atau benda mati. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Setiap jenis benda mempunyai sifat atau ciri yang membedakannya dari jenis benda lain. Berikut ini adalah ciri benda tak hidup di lingkungan sekitar. Pertama yaitu tidak dapat bergerak kecuali dikendalikan atau ada pengaruh dari luar seperti bergerak karena didorong. Kemudian tidak terjadi metabolisme karena tidak memerlukan nutrisi dan tidak melakukan kegiatan respirasi, sintesis, serta ekskresi. Ketiga, tidak melakukan reproduksi, tidak mampu melakukan usaha perbanyakan diri. Dan terakhir, tidak tanggap terhadap rangsangan. Benda mati diam saja meskipun mendapatkan rangsangan bertubi-tubi dari luar. Selain benda tak hidup dengan karakteristik cirinya, manusia, hewan, dan tumbuhan juga memiliki karakteristik tersendiri. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Makhluk hidup dan benda tak hidup atau benda mati dibedakan dengan adanya ciri-ciri kehidupan. Makhluk hidup menunjukkan adanya ciri-ciri kehidupan yaitu diantaranya sebagai berikut. Yaitu ada bergerak, bernapas, memerlukan makan, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsangan, berkembang biak, menyesuaikan diri terhadap lingkungan, ekskresi, dan regulasi. Perlu diingatkan, kalau benda mati tidak memiliki ciri-ciri tersebut ya. Untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup dinamakan klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Tujuan khusus atau lain dari klasifikasi makhluk hidup adalah sebagai berikut. Pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup lain dari jenis yang lain. Ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Berikut ini adalah dasar-dasar dari klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Kemudian, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan berdasarkan alat dalam tubuh atau anatominya. Kemudian, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Sistem klasifikasi makhluk hidup yang saat ini digunakan berdasarkan sistem klasifikasi Linnaeus, yaitu sistem yang mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan takson. Takson adalah urutan klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup dari yang paling umum hingga yang paling khusus. Berikut ini adalah urutan takson pada makhluk hidup. Bisa dilihat dari urutan takson ini. Ternyata makin ke bawah kondisinya makin sempit cakupannya. Kalian bisa perhatikan gambarnya. Kemudian ada istilah yang namanya kunci determinasi, yang merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo,
famili, genus, dan spesies. Kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Dasar yang dipergunakan dalam kunci determinasi ini adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Kunci dikotom adalah kunci determinasi yang terdiri atas dua keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis atau kelompok makhluk hidup. Kriteria klasifikasi tumbuhan. Para ahli melakukan pengklasifikasian tumbuhan dengan memperhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu dan selalu diperhatikan. Berikut contohnya. Pertama, mengenai organ perkembangbiakannya, apakah dengan spora atau dengan bunga. Kemudian, berdasarkan habitusnya, apakah berupa pohon, perdu, atau semak. Kemudian berdasarkan bentuk dan ukuran daun. Lalu berdasarkan cara berkembang biak, apakah dengan seksual atau generatif, atau dengan cara aseksual atau vegetatif. Kriteria klasifikasi hewan. Sama halnya dengan pengklasifikasian tumbuhan, dalam mengklasifikasikan hewan, para ahli juga mengklasifikasi dengan melihat kriteria sebagai berikut. Pertama, mengenai saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan yang kompleks. Hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Kedua, berdasarkan kerangka atau skeleton. Apakah kerangka di luar tubuh atau eksoskeleton, atau di dalam tubuh atau endoskeleton. Kemudian ketiga, berdasarkan anggota gerak. Apakah berkaki 2, 4, atau tidak berkaki. Pada tahun 1735, Carolus Linnaeus menciptakan sistem tata nama dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi antar ilmuwan biologi mengenai suatu jenis makhluk hidup. Tata nama tersebut dikenal dengan sebutan binominal nomenklatur atau sistem tata nama ganda. Berikut kaidah dalam penulisan nama ilmiah tersebut. Pertama, yaitu menggunakan bahasa Latin atau yang sudah dilatinkan. Kedua, terdiri dari dua kata, di mana kata pertama diawali dengan huruf kapital, ini menunjukkan genus, dan kata kedua diawali dengan huruf kecil, yang mana menunjukkan spesiesnya. Penulisan dilakukan dengan cara membuat dua garis bawah terpisah jika ditulis dengan tangan atau dengan huruf miring jika diketik dengan komputer. Kalian bisa perhatikan contoh yang tertera ini. Kemudian ada juga yaitu yang keempat, nama penemu ditulis dengan singkatan atau ditulis lengkap di belakang nama petunjuk spesies. Nama penemu ditulis dengan awal huruf besar dan tidak digaris bawahi atau dicetak miring. Ini beberapa hal yang bisa kita tambahkan, tapi terkadang juga hanya sebatas dua kata tadi seperti yang ada di kaidah 1 sampai 3. Kita lanjut pada macam-macam klasifikasi makhluk hidup. Pertama, ada sistem artifisial atau sistem buatan. Sistem ini berdasarkan pada persamaan ciri morfologi yang mudah dilihat. Contoh, tumbuhan berspora dikelompokkan menjadi lumut, paku-pakuan, dan jamur. Kemudian, tumbuhan berbiji dikelompokkan menjadi monokotil, yaitu ada padi jagung, dan dikotil, yaitu contohnya adalah mangga dan rambutan. Kemudian contoh ketiga, tumbuhan yang dikelompokkan sebagai pohon, itu ada kedondong dan durian, kelompok perdu, kembang merak, dan kelompok semak atau melati. Selain itu ada sistem alamiah, yang mana ini merupakan sistem kedua. Sistem ini berdasarkan pada banyak sedikitnya persamaan sifat-sifat morfologi, anatomi, dan fisiologi. Contohnya yaitu adalah hewan berkaki 4, ada gajah, kerbau, dan sapi. Kemudian tumbuhan berbunga, ada mawar, melati, dan ros. Kemudian hewan bersayap, itu ada serangga dan burung. Kemudian ada sistem filogenetik. Sistem ini berdasarkan pada jauh dekatnya kekerabatan atau evolusi yang mencerminkan urutan perkembangan antara satu tingkatan atau takson dengan tingkatan lain.
Makin banyak persamaan, maka makin dekat kekerabatannya. Dan makin sedikit persamaan, maka makin jauh kekerabatannya. Contohnya, kalian bisa perhatikan sebagai berikut. Tanaman singkong, karet, serta tanaman jarak dimasukkan ke dalam satu famili karena dapat menghasilkan getah. Kemudian, ikan hiu dan ikan pari dimasukkan ke dalam satu kelompok karena tubuhnya disusun atas tulang rawan. Terdapat beberapa sistem klasifikasi organisme yang dikemukakan oleh para ilmuwan hingga saat ini, yaitu ada klasifikasi 2 kingdom, ada 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom, dan 6 kingdom, serta klasifikasi 7 kingdom. Kita mulai dari sistem 2 kingdom. Pengelompokan berdasarkan bisa tidaknya makhluk hidup membuat makanan. Ini termasuk ciri khas dari sistem 2 kingdom. Makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri atau autotrof dikelompokkan ke dalam kingdom plante atau tumbuhan. Sedangkan makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri atau heterotrof dikelompokkan ke dalam kingdom animalia atau hewan. Lanjut pada klasifikasi 3 kingdom. Ini muncul setelah ditemukannya mikroskop. Akibatnya ditemukan mikroorganisme yang menyerupai hewan dan tumbuhan. Makhluk hidup tersebut dikelompokkan sendiri ke dalam kingdom protista. Kemudian sistem 4 kingdom muncul setelah berkembangnya teknik dan alat penelitian yang lebih canggih, misalnya adanya mikroskop elektron. Akibatnya dapat menjelaskan mengenai struktur dalam sel, misalnya ada tidaknya membran inti dalam suatu sel. Makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti disebut sebagai prokaryotik dan dikelompokkan ke dalam kingdom Monera. Sedangkan makhluk hidup yang memiliki membran inti disebut eukaryotik yang terdiri atas kingdom protista, kingdom plantae, dan animalia. Lanjut pada sistem 5 kingdom. Pada tahun 1969, Whittaker memisahkan jamur dari kingdom plante berdasarkan adanya perbedaan ciri terstruktur sel dan cara memperoleh makanannya. Jamur dikelompokkan sendiri ke dalam kingdom fungi sehingga didapat 5 kingdom yang umumnya dipelajari dalam buku-buku di sekolah kita. Kemudian lanjut pada sistem 6 kingdom. Ilmuwan Carl Woese pada tahun 1970-an menemukan Archaebacteria berbeda dengan Eubacteria atau bakteri pada umumnya dalam kingdom Monera. Archaebacteria lebih mendekati makhluk eukaryotik sehingga dipisahkan dari kingdom sebelumnya sehingga didapat 6 kingdom yang tertulis. Lanjut pada klasifikasi 7 kingdom. Sistem ini diperkenalkan oleh ahli Cavalier Smith tahun 1998 sehingga menghasilkan 7 kingdom yang ada saat ini. Demikian rangkuman materi mata pelajaran IPA bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup untuk siswa kelas 7 semester 1. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan pemberitahuan saat Gen Sukses mengupload video baru nantinya. Terima kasih.